GSI, anak dari Ibu Gembala. Nah, ini Ibu Gembalanya, Ibu Leti Citro. Terus sebelah kanan saya ini Pak Rudianto, ini yang nyetir dari Surabaya bareng sama saya. Pak Rudianto, ada Pak Jono sebelahnya, ada Pak Sutikno, ada istri saya Nelly. Terus ini anak saya yang pertama, saudara Peter namanya, ini yang kedua Jojo. Di sebelahnya Ibu Leti Citro, sebelah kanannya ada Patricia, sebelah kanannya lagi Ibu Silvi. Disebut semua ya. Oh, Bu Mega ketinggalan, mana Bu Mega? Oh, ini nggak kelihatan ya. Yaitu sekilas perkenalan dari saya. Senang bertemu saudara. Saya harap saudara juga bisa bersuka cita juga ketemu dengan kami ya. Oke, itu aja, mungkin bisa langsung dimulai. Bu Gembala mau ini, silakan langsung aja menyampaikan firman. Sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat ini. Haleluya. Curahkan urapanku Tuhan bagi jemaatmu. Belajar firman Allah ya. Saya bukan sedang untuk mengajar saudara, tapi kita sama-sama hamba Tuhan, kita sama-sama belajar firman Allah ya. Karena di mata Tuhan kita ini sebenarnya sama dengan Dia. Mari untuk mengawali khotbah pada pagi hari ini, saya kasih satu tema tentang
bertahan dalam pelayanan. Bertahan dalam pelayanan. Nah, tema khotbah pagi hari ini, saudaraku, ini bukan hal baru. Ini sudah terlalu sering kita dengar, terutama khususnya dalam kalangan para hamba-hamba Tuhan. Bahkan saudaraku, sejak pertama kali kita keluar dari sekolah Alkitab, ya, bahkan mungkin sampai hari ini, guru-guru kita itu dia selalu mengatakan ketika dia ingin melepaskan para siswa-siswinya, dia selalu berpesan, ayo tetaplah bertahan dalam pelayanan, ya, bertahan dalam pelayanan. Nah, mari kita lihat saudara, apa sih artinya bertahan? Kalau saya lihat kata bertahan itu ada 3 hal yang saya catat di sini. Yang pertama itu tetap keadaannya, tetap kedudukannya, tidak goyah, atau tetap ada pada posisinya. Kalau saudara lihat gambar yang di sebelah, coba diklik. Nah, kita lihat ini keadaan orang yang bertahan walaupun banyak tantangan dalam pelayanan kita, ya. Walaupun banyak badai datang di dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Tuhan. Sebab kalau saudara lihat gambar ini dihantam dari kanan kiri, dari muka belakang atau dari samping. Tetapi dia kalau tetap bertahan, dia akan menunjukkan jati dirinya sebagai hamba-Nya. Dia akan tetap pada keadaannya, dia tetap pada kedudukannya atau pada posisinya yang semula. Tidak akan goyah, tidak akan beranjak sedikit pun, apalagi mundur dalam pelayanan. Nah, saudaraku, kalau saya renungkan kata bertahan ini, itu artinya kita ini tidak boleh menyerah. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, atau mungkin kita ini sedang digoncang dalam pelayanan kita masing-masing. Saudara mau susah, saudara mau senang, mau apapun, dalam keadaan apapun, sikonnya apapun, tidak boleh ada yang menghambat, tidak boleh ada yang merintangi pelayanan kita. Kita harus tetap bertahan. Apapun yang terjadi, saudara harus tetap bertahan sampai pada akhirnya. Bukan cuma bertahan saja, tapi mempertahankan pelayanan kita sampai akhir. Sampai akhir ini bisa juga berbicara tentang akhir dari hidup kita. Bisa juga Yesus datang kembali ke dalam dunia. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-26, tolong Pak Jono bacakan. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Kita lihat ayat ini. Barang siapa. Kita datang dulu dengan bagian A, ayat 26. Barang siapa. Siapa yang dimaksud di sini? Yang dikatakan barang siapa. Saya tulis di situ siapa saja. Ini menunjuk kepada siapa saja. Ini tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu, entah itu jemaat,
terlebih-lebih kita sebagai seorang hamba Tuhan. Ayat ini berlaku kepada siapapun juga yang sudah percaya kepada Yesus. Kita yang sudah menerjunkan diri kita di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik itu jemaat, lebih-lebih seorang hamba Tuhan yang sudah menyerahkan hidupnya 100% untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku, dalam melayani Tuhan itu memang bukan sesuatu yang semudah yang kita pikirkan. Ya, enggak mudah saudaraku dalam melayani Tuhan. Saya dulu waktu pertama kali melayani Tuhan bersama suami yang sudah almarhum, susah sekali saudara. Sejak merintis dari awal, banyak tantangan, masalah, persoalan yang datang dalam kehidupan kami. Tetapi kalau kami bisa bertahan sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Jadi kembali lagi, yang dimaksud dengan barang siapa, itu siapa saja, menunjuk kepada perseorangan atau orang per orang atau pribadi lepas pribadi. Ini kata barang siapa. Lalu kita maju lagi di dalam ayat selanjutnya, barang siapa melayani aku. Kalau saudara belajar ya, kata melayani di dalam bahasa Yunani-nya di situ ditulis diakoneo. Lalu kita kenal dengan istilah diakonia. Nah, ini dibagi menjadi dua bagian. Ya, yang pertama itu diakone, artinya diakonos, artinya pelayan. Lalu yang kedua diakone, artinya itu melayani. Sebagai seorang pelayan Tuhan, tugasnya adalah melayani Tuhan. Nah, saudaraku, banyak orang yang menyalahpahami tentang kata diakone atau diakonia. Saudaraku, banyak orang pikirannya kalau sudah dengar kata diakonia atau diakonia tadi, mereka itu hanya pikirannya dipusatkan atau ditujukan kepada bidang sosial saja. Seperti misalnya bagi-bagi sembako, itu termasuk pelayanan diakonia. Atau mungkin ada pengobatan gratis seperti waktu zaman COVID, banyak sekali gereja yang membuka pelayanan diakonia, menolong orang lain yang membutuhkan. Saudaraku, kalau sampai pikiran kita cuma berhenti di sini saja, itu malah salah sasaran. Kalau saudara perhatikan ya, kalau kita mau merenungkan kembali kata diakonia ini sebenarnya berbicara tentang sesuatu yang sangat luas, ya, luas sekali saudara. Dan di situ sudah saya tulis apa sih arti melayani. Yang pertama di situ saya tulis, melayani itu dapat diartikan ya, setiap apa yang kita pikirkan, yang kita dengarkan, atau yang kita lihat, yang kita katakan, yang kita lakukan di dalam hidup ini, ya, atau motivasi kita, atau orientasi kita, semua harus tertuju kepada Tuhan. Pusatnya kepada Tuhan. Jadi kalau pelayanan kita, orientasi kita itu hanya kepada hal-hal materi, berkat jasmani, sudah salah. Semua harus fokusnya kepada Tuhan. Apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, kita katakan, motivasi, semuanya harus tertuju kepada Allah.
Seperti ditulis di dalam Kolose 3 ayat yang kedua. Kolose 3 ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maaf, 23 ayat 23. Saya salah tulis. Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita lihat ayat ini. Apapun yang saudara buat, termasuk yang saudara pikirkan, termasuk yang saudara katakan, apapun itu, dikatakan ayat itu seperti kita berbuat untuk Tuhan, seperti kita lakukan kepada Tuhan. Jadi dalam hal ini, saudaraku, dalam kita ini melayani pekerjaan Tuhan, bukan cuma sekedar kita ini aktif, ya aktif di dalam kegiatan gereja, aktif di dalam pelayanan. Mungkin kita suka berkorban bagi pekerjaan Tuhan, mungkin kita suka melakukan tindakan-tindakan sosial seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Tetapi yang terpenting, apakah semua itu kita lakukan? Fokus kita kepada Tuhan. Dan dikatakan dalam ayat itu, melayani Tuhan itu sebenarnya menyangkut hati. Hati. Sekali lagi, melayani Tuhan bukan cuma sekedar aksi, tetapi juga motivasi. Dan pelayanan kita ini harus tulus, keluar dari dasar hati yang mencintai, hati yang mengasihi Tuhan. Nah, saudaraku, di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 ini dapat saya katakan ini adalah pelayanan yang sejati. Karena fokusnya bukan lagi kepada perkara dunia, tetapi kepada perkara-perkara Tuhan. Lalu kita lihat lagi, melayani yang kedua itu berarti kita melakukan segala sesuatu tanpa beban. Ya, artinya apa? Artinya melayani Tuhan itu tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut. Sekalipun, sekali lagi saya katakan, kondisi kita mungkin ada dalam keadaan satu situasi yang tidak baik-baik aja, ya. Tetapi sebagai hamba Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, lakukanlah tanpa beban. Artinya melayani tanpa ngomel, melayani tanpa menggerutu, atau juga dapat saya katakan melayani Tuhan tanpa pamrih, tanpa imbalan. Mengapa? Banyak juga kalau saudara lihat hamba-hamba Tuhan, mereka yang gak bertahan dalam pelayanan. Bahkan kalau saya lihat mereka mulai meninggalkan pelayanan, meninggalkan pelayanan yang sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang hamba Tuhan. Karena kesalahan kita adalah dalam kita melayani Tuhan, karena kita menganggap pelayanan itu sebagai satu beban yang berat. Seperti tadi juga sudah saya katakan, melayani Tuhan, bekerja memang tidak mudah, karena kita selalu atau harus diperhadapkan pada kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri kita sendiri. Di mana kita harus mengusahakan, mengutamakan kebaikan sesama, bukan terus kebaikan kita sendiri. Nah, sekali lagi, kalau sampai kita menganggap dalam kita melayani Tuhan, kita anggap pelayanan itu sebagai satu beban yang berat, maka tidak heran, ya,
kita akan mudah mengeluh. Saudara akan mudah kecewa. Bahkan saudara akan mudah putus asa. Kalau kita melayani Tuhan, itu sebagai satu beban yang berat. Coba saudara periksa pagi hari ini. Pernahkah kita ini mengeluh dalam pelayanan Tuhan? Pernahkah dalam pelayanan kita ini menggerutu, bersungut-sungut? Rasa-rasanya seperti ini meninggalkan pelayanan, putus asa dalam pelayanan. Kalau itu masih ada, mari perbaiki di hadapan. Jangan menganggap pelayanan sebagai satu beban yang berat. Kalau kita menganggap sebagai beban yang berat, makanya nggak heran kita akan mudah lari dari pelayanan. Kita akan mudah meninggalkan pekerjaan Tuhan. Saudaraku, dan lebih celakanya lagi, kalau sampai kita mengeluh dan mengeluhnya itu kepada manusia. Siapa manusia? Baik itu hamba Tuhan, baik itu pelayan Tuhan, baik itu para majelis, siapa? Semua di hadapan Tuhan sama. Kita manusia yang terbatas, kita penuh kekurangan, kita penuh kelemahan, kita juga mudah putus asa. Nah, kalau ada sesuatu hal yang rasanya itu berat sekali, kalau kita mengeluh kepada manusia, untuk kalau manusia itu memberikan jalan yang baik, mengembalikan kita pada posisi kita sebagai seorang hamba Tuhan, agar kita tetap bertahan dalam pelayanan. Nah, kalau sampai kita cerita kepada orang lain yang tidak mengerti pelayanan, apa jadinya? Saudara akan putus asa dan saudara akan makin tenggelam di dalam ketidakberdayaan. Semua manusia di mata Tuhan sama. Lebih baik kalau kita mengeluhnya itu sama Tuhan. Kalau kita cerita yang tepat, sesama hamba Tuhan saling menguatkan, saling menasihati, gak apa-apa. Tapi jangan sampai harapnya itu kepada manusia. Itu yang salah. Sepertinya kita menganggap Tuhan itu apa? Kita tahu Tuhan itu Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang dapat menciptakan batu menjadi roti. Kenapa kita harus mengeluh sama manusia? Belajar untuk mengeluh kepada Tuhan. Ceritakan semua unek-unek kita kepada Tuhan. Karena saudaraku, ini juga sudah menjadi pengalaman saya selama saya sudah hampir 35 tahun dalam melayani pekerjaan Tuhan. Awal-awal saya melayani pekerjaan Tuhan, banyak sekali masalah persoalan. Itu bisa datang dari luar, bisa datang dari dalam, bisa datang dari orang tua, dari keluarga saya. Semuanya seperti beban berat yang menimpa saya. Tetapi kamu, suami istri, bahkan kalau saudara nggak percaya, saudara boleh tanya kepada majelis atau diaken pemuda yang saya bawa. Saya nggak pernah mengeluarkan perkataan, mengeluh, minta ditolong. Saya nggak punya ini, tolong ya. Saya nggak bisa makan, tolong. Saya mempraktekkan apa yang sudah saya dengar dari sekolah Alkitab, dan ternyata sudah dibuktikan. Sampai hari saya nggak pernah mengeluh sama manusia. Bahkan pernah, saudaraku ya, satu saat ketika hari Minggu pagi, saya siap-siap melayani Tuhan. Suami lagi di kamar mandi. Saya jemput orang tua dalam ibadah.
di rumah cuma ada pembantu, anak masih kecil-kecil ya, masih SD atau TK waktu itu. Ada orang nggak diundang pun nyelonong masuk saudara di kamar saya, habis uang saya yang tersisa. Lalu pada saat itu seperti ada sesuatu yang menghibur saya. Apa ya nanti yang akan saya lakukan? Saya pun tidak pernah mengeluh sama jemaat. Nanti tolong kirim beras ya, tolong kasih gula ya. Ya setidak-tidaknya namanya gembala topang lah, karena sudah berhilang. Tanpa saya minta, saya hanya mengeluh sama Tuhan, saya hanya berdoa, saya cuma katakan segala sesuatu yang terjadi kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan terjadi. Itu yang saya pernah. Dan pada akhirnya semua jemaat, karena kejadiannya itu minggu pagi ya sudah pasti tersebar luas. Dan tiap hari itu ada saja yang kirim masakan, kirim beras, kirim ikan. Tanpa saya menceritakan apa yang menjadi beban berat saya. Nah itu sebabnya saya bagikan kepada saudara, melayani adalah melakukan segala sesuatu tanpa beban, supaya tidak ada keluhan, tidak ada persoalan, kita tidak mudah kecewa, apalagi kita sampai putus asa. Nah saudaraku, kalau sampai pelayanan itu kita anggap sebagai satu beban, justru yang rugi itu adalah kita sendiri. Kita tidak bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah saudaraku, kalau saudara lihat di dalam ayat ini atau di dalam apa yang sudah saya tulis di sini, beda kalau pelayanan itu dijadikan beban dan memiliki beban. Jadi perhatikan, pelayanan yang kita lakukan itu kita jadikan sebagai beban yang berat. Dengan memiliki beban itu beda jauh. Coba kalau saudara lihat di dalam Matius 9 ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Yesus di dalam melayani pekerjaan Bapa di sorga, pada waktu dia turun ke dalam dunia menjelma menjadi manusia untuk mati buat saudara dan saya, dia serahkan hidupnya untuk melayani pekerjaan Bapa. Apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak menjadikan pelayanan Bapaknya itu sebagai satu beban yang berat. Dan saudara dapat lihat ketika Yesus mengalami penderitaan, waktu dia mau disalib, mengalami hinaan, cacian, pakian, apa yang dialami oleh Yesus belum seberapa dengan apa yang saudara alami saat pagi hari di dalam setiap pelayanan. Tidak ada apa, kecil. Saudara lihat pelayanan yang Yesus lakukan tidak dijadikan sebagai beban berat. Makanya kalau saudara lihat, Yesus kan tidak pernah mengeluh. Aduh Tuhan, kok aku? Aduh Tuhan, kok susah? Padahal aku sudah serahkan hidupku untuk Tuhan. 100% aku mau melayani Bapa di sorga. Tapi kenyataannya kok berbalik 180 derajat. Yesus bisa saja mengeluh, tetapi Yesus tidak pernah mengeluh, karena Yesus menganggap pelayanan bukan sebagai beban berat, tetapi apa saudaraku? Pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Kalau dikatakan di dalam ayat tadi, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus memiliki beban untuk
jiwa-jiwa. Jadi Yesus tidak menjadikan pelayanan sebagai beban berat, tetapi Yesus memiliki beban. Ini beda jauh. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin, saudaraku. Sekali lagi amin. Puji Tuhan. Kita lihat pribadi Yesus. Aku datang bukan untuk dilayani. Saudara ada di dalam pekerjaan, bukan untuk dilayani. Kita meniru pelayanan Yesus. Aku datang dari surga ke dalam bumi untuk memberi hidup menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus memiliki beban terhadap jiwa-jiwa. Siapa? Manusia. Kita yang ada pagi hari ini. Sebab itu, mari saudaraku, pagi hari ini kita belajar pelayanan yang sudah Yesus lakukan. Jangan jadikan pelayanan sebagai satu beban, maka itu akan terasa berat. Tetapi saudara harus memiliki beban. Kalau saudara memiliki beban, saudara akan terbeban kepada jiwa-jiwa. Banyak masalah, persoalan, tantangan apapun, itu tidak akan menyurutkan semangat kita. Kita akan tetap bertahan, apapun sikon kita, tetap bertahan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita maju sekarang, kita lihat melayani itu juga berarti, saya tulis di situ adalah suatu anugerah. Saudara bisa melayani Tuhan itu karena apa? Anugerah. 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Melayani adalah kasih karunia, anugerah. Jangan sia-sia hanya karena persoalan pribadi. Mungkin ada masalah antara suami istri, orang tua, lalu kita tidak menghargai pelayanan. Pelayanan itu anugerah. Baik semua jemaat Tuhan, para majelis yang ada, melayani itu anugerah. Kesampingkan persoalan kita, utamakan pelayanan. Kalau dikatakan tadi kita bisa melayani Tuhan, itu bukan karena kita pintar, bukan karena kita ini hebat, bukan karena kita ini lulusan teologi yang terkenal, bukan. Kita bisa melayani itu karena anugerah. Seperti kalau saudara mungkin bisa atau saudara pernah mendengar ada satu pujian mengatakan atas lagu, bukan karena kebaikan, naikkan pujian ini, bukan karena kasih lidah-Mu, bukan karena bukan karena yang hafal kaitan Percakapan bukan karena baik rupamu, bukan karena baik rupa, bukan karena kelebihanmu, bukan
kebaikanmu, kebaikanmu, karena kasih lidahmu, karena kasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, karena kau dipilih, kau dipanggilnya, kau dipilih, kau dipanggil, bukan karena kecakapanmu, kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, karena baik karena rupamu, kelebihanmu, bukan karena kelebihan. kau dipanggil, kau dipakainya, Kau dipanggil, kau dipakainya, bila kau dapat menukarnya, kau dapat itu karenanya. bila kau punya semua daripadanya, Kau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya. Dipakainya, bila engkau dipakainya, sekali lagi, bila engkau dipakainya, saudara ada, saudara dipakai oleh Tuhan, kita bisa melayani, bisa bertahan sampai hari ini, bukan karena kekuatan, bukan karena kebaikan, bukan karena kehebatan kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita harus mempergunakan setiap kesempatan dan kepercayaan itu sebaik mungkin. Sebab jika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, saya ulangi lagi. Jika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, maka itu artinya saudara dan saya, kita semua yang ada saat pagi hari ini, dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi anaknya. Luar biasa, Dia memilih kita dijadikan alat kepanjangan mulut Tuhan, kepanjangan tangan kaki Tuhan, untuk memberitakan firman kepada setiap orang yang belum mengenal kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau kita sadar siapa diri kita sebenarnya, kita ini orang berdosa. Orang berdosa pasti orang yang gak layak. Firman Allah mengatakan, antara kita dan Tuhan itu terdapat satu jarak, seperti satu lembah yang curam. Itulah dosa kita, di mana kita tidak bisa melayani Tuhan karena kondisi kita, tetapi bersyukur karena kasih, karena anugerah Dia mati untuk kita. Saudara dipilih, saudara dipakai, itu sebagai bentuk anugerah Tuhan, di mana saudara dan saya saat ini kita dilayakkan oleh Tuhan dan kita bisa melayani Tuhan. Sekali lagi,
apapun yang terjadi, bertahan dalam pelayanan. Karena Tuhan ada bersama. Bukan cuma bersama kita, Dia ada di dalam setiap hati kita. Dia ada di dalam setiap pelayanan saudara masing-masing. Bertahan dalam pelayanan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-11 tadi sudah dibaca. Oh belum? Coba dibaca Pak Joko. 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya garis bawahi dalam ayat ini, melayani Tuhan. Karena kita mendapat kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Jadi sumber kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita lanjut saudaraku. Melayani itu berarti, saya tulis di situ, di mana kita membutuhkan dedikasi yang tinggi. Bukan cuma sekedar melayani saja, tetapi membutuhkan dedikasi yang tinggi. Saya tulis di situ, dedikasi itu artinya suatu tindakan pengorbanan dalam bentuk tenaga, pikiran, waktu demi mewujudkan keberhasilan itu. Dalam dunia sekuler saja, kalau kita bekerja untuk mencari nafkah, itu juga perlu dedikasi yang tinggi. Lebih-lebih dalam pelayanan pekerjaan Tuhan perlu dedikasi supaya kita bisa berhasil. Tanpa dedikasi tidak bisa. Dedikasi itu merupakan bentuk pengorbanan, ya, baik tenaga, pikiran, waktu kita, semua habis untuk Tuhan. Lalu datang satu pertanyaan, kenapa perlu dedikasi yang tinggi di dalam melayani Tuhan? Seperti tadi sudah saya katakan, karena kita melayani Tuhan bukan hanya asal melayani, ya, asal menasehati, atau mungkin asal menyampaikan firman Allah, menguatkan yang lainnya, bukan cuma sekedar. Tetapi sebenarnya kita ini sedang melayani pikiran, kita sedang melayani perasaan Tuhan, kita sedang melayani kehendak Tuhan. Sadar enggak? Allah yang kita layani itu adalah Allah yang punya pribadi, Allah yang berpribadi. Namanya satu pribadi, dia punya pikiran, perasaan, dia punya. Jadi ketika kita melayani Tuhan, sebenarnya yang kita layani itu adalah perasaan, pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri, pikiran sendiri, atau perasaan kita sendiri. Atau dengan lain kata, dapat saya katakan, apa yang Tuhan pikirkan itu juga yang akhirnya harus menjadi pilihan. Apa yang ada di dalam perasaan Tuhan itu juga yang harus ada di dalam perasaan kita. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu juga yang harus menjadi kehendak kita dalam melayani Tuhan. Jadi pas sinkron, pikiran Tuhan adalah pikiran, perasaan adalah perasaan,
Nah saudaraku, kalau hari ini terus kita bertahan, kita biarkan itu ada dalam setiap pelayanan dalam hidup kita, maka melayani Tuhan tidak ada alasan untuk kita ini ngomel sama, untuk kita bersungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau semua berdasarkan saya, pikiran saya, perasaan saya, kehendak saya, maka yang terjadi seperti tadi, melayani Tuhan sebagai beban berat, itu juga tidak akan menyenangkan hati. Jadi dasar kita melayani Tuhan itu harus benar. Maka apapun yang menimpa di dalam kehidupan kita, bukan lagi kita bersungguh-sungguh, kita menggerutu, tetapi yang ada adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Kita akan terus bersyukur, walaupun beban berat itu makin menghimpit pelayanan, tetapi yang ada dalam hati kita, kita terus menaikkan syukur, ucapan syukur kita yang tidak pernah ada berhenti. Puji nama Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-11, gak usah dibaca, ini sudah pada ngerti semua ya, lebih-lebih kita hamba-hamba Tuhan. Jangan hendaknya kerajinanmu penuh, tetapi biarlah rohmu menyalakan layak. Saudara perhatikan kata kendor. Kalau saudara belajar di dalam bahasa Yunani, di situ ditulis oknairos, artinya itu jangan malas, bekerja dengan rajin. Yang membuat kita malas karena arah pelayanan kita itu bukan kepada Tuhan, tetapi kepada diri sendiri. Jadi sekali lagi melayani Tuhan butuh satu dedikasi yang tinggi, karena dalam kita melayani Tuhan, sebenarnya yang kita layani itu adalah perasaan Tuhan, pikirannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Kalau ini yang kita utamakan, maka pelayanan saudara akan bertumbuh, dan pelayanan kita akan semakin kuat, dan pada akhirnya hidup saudara penuh dengan kemenangan. Puji Tuhan. Dengan cepat, tinggal sedikit saudara, masih bertahan ya, sedikit aja. Ada dua hal yang harus kita perhatikan di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-26 tadi. Kita masuk bagian yang pertama, ayat 26 bagian B. Di situ saya tulis dengan huruf besar ya. Barang siapa melayani aku, yang pertama apa? Ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Apa artinya? Artinya Tuhan, kau mau bawa aku kemana? Oke Tuhan. Atau artinya ya sudahlah, terserah Tuhan. Seperti yang kita dengar, ada satu pujian, mana-mana Tuhan panggil. Ya, masih ingat lagu lama, mana-mana Tuhan panggil. Ya, mati hidup buat Tuhan. Itu kan komitmen seorang hamba Tuhan. Harga mati gak bisa dirobek. Sewaktu aku masih hidup, aku melayani sampai nafas yang terakhir. Mungkin saat ini ada yang ditempatkan di desa yang terpencil atau di pelosok, atau ada yang di hutan, di bawah gunung, ataupun di kota. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, menyerah aja. Terserah Tuhan, Tuhan yang lebih tahu keadaan kita. Yang penting adalah layani Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, banyak orang
mengeluh ya. Ini saya katakan sejujurnya aja ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang saya dengar, wah enak ya kalau melayani di kota, sudah nyetak semuanya. Beda dengan yang di desa. Kalau saya lagi mengikuti seminar hamba-hamba Tuhan pada waktu di Agro kemarin, banyak yang mengeluh seperti enak ya. Saya katakan sebenarnya, siapa bilang di kota itu enak? Saya tinggal di kota dan saya katakan sama saudara, justru tantangannya lebih besar, tantangannya lebih berat. Baru-baru ini kalau saya ketemu dengan teman-teman saya seangkatan di agrowisata, dia mengeluh sesama bantuan di kota, dia mengeluh sama saya, itu loh sis, jemaatku sudah ditarik sama gereja besar, sama gereja lain. Saya tidak menyalahkan gereja besar. Dia mengeluh seperti ini, diiming-imingi sembako, dikasih duit. Kalau ke gereja itu sudah disiapkan mobil, tinggal berangkat enak, uang sekolah dicukupi, lari semua ke sana. Nah, ada satu jemaat yang masih baru berjemaat di gereja kami. Saya tanya, kenapa kok pindah? Apa sudah izin sama gembalanya? Kronologinya itu seperti apa? Lalu dia cerita sama saya, gini loh Ibu Gembala, saya ini waktu itu ke gereja dijemput sama mobil, dan kebetulan sopirnya sekarang sudah pulang, sudah pindah, jadi nggak ada yang nganter, akhirnya dia gereja. Jadi tergantung. Nah, kalau di jemaat kami, almarhum itu keras, dia nggak menabung-nabungkan jemaat. Mau rumahnya jauh, berangkat sendiri. Cinta Tuhan, kalau kamu punya hati melayani, datang sendiri, nggak usah pakai jemput-jemput. Dan itu ternyata sudah berbeda. Dan salah satunya yang hadir ini ada Bapak. Mana Bapak itu kalau angkat tangan? Nah, dia jauh rumahnya sudah jam sekali. Mungkin 2 jam ya baru dia. Oh, nggak sampai ya. Apalagi kalau macet. Tapi dia datang karena berkorban melayani, karena dia sudah mengerti melayani itu adalah anugerah, tidak sia-sia. Ada yang rumahnya di Sidoarjo, ada yang naik motor rumahnya sama dengan Bapak Rudi jauh, tetapi masih aktif sampai hari ini. Beberapa majelis gak sempat hadir karena sebetulnya hari ini hari libur. Saya sudah mencanangkan bisa berangkat semua, ternyata nggak bisa. Perusahaan punya agenda sendiri. Hari liburnya diganti hari Sabtu, jadi nggak ada yang bisa. Nama para majelis, para diaken yang hadir, inilah jiwa-jiwa yang selalu bersama saya sampai hari ini, membantu kami untuk melayani pekerjaan. Tanpa mereka, siapa saya? Tidak ada. Saya sangat membutuhkan tenaga rumah punya dedikasi. Itu pun yang harus saudara didik kepada jemaat yang saudara layani. Puji nama Tuhan. Jadi dimanapun saudara ada, di desa, di gunung, di pelosok, bahkan di hutan maupun di kota, banyak tantangannya, dan tantangan itu berbeda-beda. Yang penting adalah layani Tuhan, karena dia datang bukan untuk dilayani, melainkan memberikan yang untuk melayani. Lukas 17 ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Katakan dia,
kami adalah hamba-hamba yang tanpa Tuhan dan penolong. Kami hanya melakukan apa yang wajib kami lakukan. Apa yang saudara bisa lakukan, lakukan. Puji Tuhan. Lalu yang terakhir, yang bagian kedua, ayat 26 bagian B. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dimanapun aku ada. Lalu yang ke-26 B, dan dia akan dihormati oleh Bapa. Apa artinya? Upah sudah menunggu dalam setiap pelayanan yang saudara kerjakan saat ini. Apa upahnya? Tuhan tidak mengatakan nanti aku kasih uang, nanti langit terbuka tak tolong duit sebanyak-banyaknya. Upah dari Tuhan nanti aku kasih sembako, aku kasih kesembuhan, hidupmu pasti makmur. Bukan. Tapi upah dari Tuhan apa? Engkau akan dihormati oleh Bapa. Dalam terjemahan lain dikatakan, barang siapa taat kepadaku, ia dimuliakan oleh Bapa. Seseorang yang melayani aku, maka Bapa akan menghormati dia. Jadi saudaraku, mari, upah sudah menanti. Apa yang Tuhan berikan di dalam Wahyu 2 ayat 10, di situ dikatakan, bisa dibaca, Dia akan memberi kepada kita mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Jadi tak sia-sia kita melayani Tuhan. Banyak masalah, persoalan, beban berat, tidak sia-sia. Saudara jangan lihat apa yang terjadi dalam hidup kita, jangan lihat nanti kecewa. Lihat kepada Dia yang sudah memanggil saudara dan saudara. Upah sudah menunggu. Kelak kalau kita sudah selesai, kata Tuhan, wis selesai lah, tak bawa upah sudah menanti saudara. Jadi dalam hal ini, selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita tidak butuh penghormatan dari pendeta Mesir. Kita tidak butuh penghormatan dari manusia. Kita tidak butuh dihormati atau tidak oleh manusia. Kita tidak butuh penghormatan yang datang mungkin dari majelis pusat, dari majelis daerah, atau majelis wilayah. Tidak butuh penghormatan mereka, karena mereka tidak bisa membawa kita sampai ke surga, apalagi kasih kita mahkota. Tidak bisa. Dihormati Tuhan sudah, saya katakan, lebih dari cukup. Motivasi pelayan kita cuma satu, dasar Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau lebih dari cukup. Ayat terakhir, Yohanes 5 ayat yang ke-41. Kita baca ayat ini. Yohanes 5 ayat yang ke-41. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Aku dihormati, puji Tuhan. Aku gak dihormati, wis gak apa-apa, gak masalah. Manusia menyepelekan kita, manusia lerek ayo kita mampu, gak masalah. Sing penting Tuhan tahu sekarang. Nah, kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberikan satu dorongan, satu semangat untuk saudara tetap bisa bertahan di dalam pelayanan. Jangan melihat kondisi manusiawi kita yang penuh keterbatasan, tapi mari kita sama-sama melihat kepada Allah yang sudah memanggil kita, dan Dia juga yang akan menyelesaikannya sampai akhir. Dan Tuhan pada akhirnya
menyiapkan kita sebuah mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan bagi setiap orang yang mau bertahan di dalam pelayanan. Puji Tuhan. Saya ingin menaikkan pujian bersama saudara dari tadi duduk. Sekarang saya pengen kita berdiri, kita luruskan kaki kita, tendang kanan, tendang kiri, ya. Bagus. Semua ditaruh di firman Tuhan. Jadi
Siang hari ini Kau berfirman kepada kami. Kami percaya Kau yang sudah memanggil, memilih dan menetapkan kami. Bila kami tetap bertahan apapun yang kami hadapi, apapun yang datang dalam hidup kami, apapun yang kami alami, kami tetap bertahan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami mau sungguh-sungguh, apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, hanya kami tujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan sudah Tuhan sediakan buat kami. Mahkota kehidupan sudah Tuhan sediakan buat kami. Kami yakin dan percaya jerilah kami, pengorbanan kami, kasih kami, pelayanan kami kepada Allah tidak pernah sia-sia. Tuhan akan perhitungkan di dalam hidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah Kau utus untuk menyampaikan setiap firman Allah. Kami yakin dan percaya apa yang Dia taburkan, bila itu menjadi benih yang akan tumbuh ya Tuhan di dalam hidupan kami, dan kami akan melihat buah-buah. Kami akan nikmati berkat-berkat Allah. Kami akan melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa terjadi dalam pelayanan kami, karena kami percaya firman adalah benih ilahi yang akan menghasilkan, yang tidak akan pernah sia-sia. Ketika firman-Mu dibantahkan, firman-Mu disampaikan, tidak akan kembali dengan sia-sia, tidak akan membawa hasil, dan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati dalam pelayanannya, berkati jemaat yang dilayani, berkati apa yang menjadi doa-doanya. Tuhan, kami yakin dan percaya semuanya hanya karena anugerah Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu siang hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selanjutnya Pemimpin Kristiana dari GPDI Desa Ngadirejo nomor 1, ya silakan maju. Bisa diserahkan dahulu. Oh ini sama ini juga. Ya itu nanti foto terakhir aja. Ya lihat kameramen senyum yang manis Ibu ya. Pertama sama-sama Ibu Tuhan berkati. Yang kedua yang kedua ya Duta Pendeta Yenta Sibua dari GPDI Desa Sumber Kepu, ya silakan maju Bapak. Jangan lupa senyumnya Pak. Masih. Yang ketiga kami mengundang Pendeta Kurniawan dari GPDI Desa Sono Ageng. Kami persilakan maju ke depan. Sambil dijabat tangannya Ibu. Ya, sama-sama Ibu, Tuhan berkati. Yang keempat kami panggil Pendeta Muda Hana Seti GPDI Desa Sumberrejo. Kami persilakan maju ke depan. Ya, sama-sama. Selanjutnya Pendeta Muda Hana GPDI Desa Lengkonglor, Kecamatan Geluyu. Geluyu ini ya. Geluyu. Tujuh kami panggil dengan hormat Pendeta Muda Agus Hadimurti GBT Baron. Silakan maju. BDM Agus Hadimurti. Ya, silakan ya, lihat ke kamera Ibu, tersenyum Ibu. Sini Bu. Ya. Oke. Terima kasih Ibu. Yang ke-8 Pendeta Yosef dari GBI Desa Senjaya, Kecamatan Gondang. Kami persilakan.
Wih, apa keyboard ya? Oke. Oke, terima kasih Bapak. Yang ke-9 Pendeta Muda Mateus Stefa dari GPDI Sukomoro dari Nganjuk ini ya. Sama-sama Bapak. Yang terakhir Pendeta Muda Sakti dari GPDI Tegir, Kecamatan Sawahan. Silakan. Terima kasih sama-sama. Lalu masih ada satu lagi Pak. Pendeta Yohanes Gatot GIA Lambang Kuning Kertosono. Silakan maju. Ya, selanjutnya kami mengundang Pak Rudianto. Pak Rudianto yang rumahnya paling jauh tadi ya Bapak Ibu ini ya. Wah, ini. Kami panggil ke depan Pendeta George Yusuf GAA Desa Tanjung Kecamatan Loceret. Silakan maju Bapak. Jabat tangannya, lihat ke kamera, senyum. Iya. Sama-sama Bapak. Yang ke-13 Pendeta Muda Pramono GBT Ayamin Kota Nganjuk. Sama-sama Bapak. Ya, yang ke-14 Pendeta Ramos GPDI Gronggot. Ya, Gronggot. Bukan Gronggot ya. Gronggot. Ngerunggot, mohon maaf ya kalau saya salah. Keronggot. Ya. Oke, bukan gerogoti. Aduh ini. Pelintir terus ini. Selanjutnya Pendeta Barnabas Waras GPDI Lekong Lor, Kecamatan Geluyu. Kayaknya satu aja. Ngeluyu. Oh. Ngeluyu. Oke, siap-siap. Yang selanjutnya Pendeta Fendi Dona GPDI Desa Tawang, Kecamatan Wates dari Kediri. Ya, senyum Bapak. Ya, terima kasih. Yang ke-17 Pendeta Refli Muaya GPDI Ngadiluni. Ya, Tuhan berkati Bapak. Yang ke-18 ada Pendeta Weli Egetan GPDI Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto. Kami persilakan. Ada ke kamera Bapak. Yang ke-19 Pendeta Sunaryo dari GPDI Sultan Agung Kediri. Persilakan. Yang ke-20 Pendeta Samuel Sugito GPIJS Jalan Cempaka 38 Caruban. Sudah kamera Bapak. Ya, berikutnya Pendeta Agus Zakaria GBI Rock Jalan Agus Salim Caruban. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oh ini tuh ya, banyak ya ini. Pendeta Lazarus Bambang GSJPBI. Loh iya Pak Jono tidak dulu ini. Orangnya maju dan terima apa? Wah, segala ini. Pendeta Lazarus Bambang. Nah, ini namanya Pak Jono dari yang baru jadi singgah namanya Bapak Ibu. Sama-sama Bapak. Lalu berikutnya Pendeta Deni Setiawati GBT Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Madiun. Cukup. Ya, sama-sama Ibu.
Yang ke-24 Pendeta Yusak Suparno GSPDI Desa Munggut Kecamatan Wungu, kami persilakan. Cukup? Sama-sama Pak Berkati. Yang ke-25 atau Selawe ya saudara ya, Pendeta Abednego Sumanto GEDI Desa Sedangrejo Gedi ya. Sama-sama Bapak. Berikutnya Pendeta Esther Erni Yuliati GUPDI Desa Kedung Prabu. Silakan maju Ibu. Berikutnya Pendeta Ariel Jafrey Siwu GPDI Hermon Jalan Trunojoyo Ngawi. Belakang ya. Berikutnya ada Pendeta Petrus Joko Prasetyo GBT Kristus Menebus Jalan Lawu Mantan. Yang ke-29 Pendeta Erik Istrada GPDI Siloam Sidoasri. Silakan maju. Dengan gaya Mas senyumnya paling manis ini, paling jauh. Yang terakhir Pendeta Samuel Raja dari Jember ya. Nah ini apa perlu diwakilkan saja? Perwakilan aja Pak Roni. Diwakilkan saja. Ya, wakilnya saja siapa ya? Diwakilkan kepada siapa Pak Roni? Biasanya diwakilkan kepada siapa? Oh iya ya, baca. Tapi nggak terima uang. Yang penting dihormati Bapak ya. Ya demikian. Tinggal satu buat saya aja. Ini gimana Bapak? Siapa itu? Sisa satu ini. Siapa? Kelewatan siapa yang belum? Ada ya? Saya belum sempat sebut. Siapa ya? Kalau memang ada ya. Dia dibaca Hana Sikem. Coba saya baca ulang ya saudara ya. Pendeta Wiwin Kristiana tadi sudah ya. Lalu ada Pendeta Yefta Zebua, Pendeta Kurniawan, Pendeta Hana Seti, Pendeta Hana Sikem. MC ini gak karu-karuan MC ini. Maaf Ibu, harusnya nomor 5 Ibu. Silakan Ibu maju. Ya salaman dulu Ibu sambil lihat kamera Ibu ya. Ya. Cocok ya. Terakhir gitu ya. Mohon maaf sekali lagi ini salah teknis Ibu ya. Ya demikian yang bisa kami berikan sebagai berkat dari kami kepada Bapak Ibu, dan kami juga berharap Bapak Ibu juga dukung doa kami terus ya. Kami juga didoakan kiranya kami juga bisa ada lanjutkan acara ini untuk mensupport hamba Tuhan ya. Ku mau hidupku selalu tertuju akan apa yang baik dan berkenan kepadamu, dan yang sempurna, sehingga ku dapat mengerti akan kehendakmu.
Saya Pendeta Petrus Joko, mewakili rekan-rekan hamba Tuhan yang hari ini mengadakan persekutuan di Nganjuk. Terima kasih untuk gembala dan seluruh anggota majelis dan jemaat dari GPDI Kalam Hayat Surabaya yang telah mengunjungi kami, sharing firman Tuhan, dan juga memberkati kami dengan blessing yang berguna untuk pelayanan kami di desa maupun tempat-tempat pelayanan kami. Doa kami GPDI Kalam Hayat, gembala, serta seluruh majelis dan jemaat juga terus dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, semakin tertunduk dan melakukan kehendak Tuhan sesuai yang dibumuli yang menjadi berkat bagi banyak hamba Tuhan dan jemaat. Terima kasih.